Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Seperti biasa, Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor. Kali ini, Kang Restu akan melanjutkan cerita yang kemarin, yaitu Terminal Angker. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya, serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Terminal Angker. Bejo pun saat itu melambaikan tangannya saat melihat Purwanto. "Buatkan kopi untuk Mas Pur, Mbak." Bejo pun langsung memesan pada Mirna. Purwanto langsung duduk di sebelah Bejo. "Sebenarnya ada apa, Tojo? Sampai kamu kesini?" tanya Purwanto, yang memang agak penasaran. Sebab kelihatannya Bejo ini serius menemuinya. "Begini loh, Mas. Semula aku juga banyak warga yang menduga kalau Mas Pur memelihara tuyul," kata Bejo dengan pelan, namun cukup terdengar di telinga Mirna. Mirna tentu terkejut, namun dia pura-pura tidak mendengarnya dalam hatinya. Inikah rahasia Purwanto yang membuatnya tiba-tiba memberikan perhatian kepadanya? Purwanto pun merasa tak enak hati mendengar pernyataan yang dilontarkan Bejo, tetangga dekatnya. "Apalagi Mas Pur jarang pulang ke rumah. Banyak dugaan Mas tengah mencari uang di luaran sana. Apalagi melihat Mas kemarin bawa motor baru. Tapi setelah aku mendengar cekcok adu mulut antara Mas dan istrinya, ternyata aku salah menilai, Mas. Dan aku yakin kalau Mbak Aisyah itulah yang memelihara tuyul itu. Sebab selama aku dan ketiga teman bekerja di rumah Mas Pur, banyak kejanggalan yang sering kami lihat, Mas. Misalnya, Dimas bermain di dekat kami yang sedang bekerja. Tidak jarang kami juga lihat benda yang bergerak sendiri. Kami semula ingin bubar dan tak mau melanjutkan pekerjaan. Tapi setelah kami pikir lagi, kami butuh uang, Mas. Dan makhluk itu hanya mencoba bermain bersama anak Mas Purwanto. Dia sepertinya tidak iseng atau tidak jahil." Begitu cerita Bejo panjang lebar. "Sebenarnya, makhluk itu sudah aku tahu sejak di terminal ini." Akhirnya Purwanto pun menjawab pertanyaan Bejo. Kemudian dia menceritakan hal ihwal tentang makhluk yang bernama tuyul itu. Bejo mendengarkannya dengan penuh antusias. Sesekali dia pun nampak tercengang. "Aku sendiri tidak tahu kenapa makhluk itu mengikuti aku." Purwanto mengakhiri ceritanya. "Aku kagum sama kamu, Mas Pur. Kebanyakan orang sengaja mencari atau membeli tuyul untuk pesugihan. Tapi Mas Pur tak mau menerima makhluk itu. Padahal dia datang atas keinginannya sendiri." Purwanto pun menatap tajam pada Bejo. "Bagaimana kalau kamu yang dia pilih untuk ikut bersama kamu, Jo?" "Aduh, entahlah, Mas," balas Bejo dengan ragu. "Dari tadi kalian berdua ngobrol serius banget sih. Sampai lupa kalau aku juga ada di sini loh." Mirna pun ikut nyeletuk. "Maaf, Mbak Yu. Ini rahasia kok," balas Bejo sambil nyengir. "Rahasia umum toh. Masa rahasia sampai ada yang tahu? Itu sih pemberitahuan namanya." Purwanto sepertinya sadar kalau Mirna ternyata menguping obrolan mereka. "Apa Mbak mendengar obrolan kami?" tanya Purwanto. "Ya dengarlah. Telinga aku kan masih bolong, Thomas." Mirna pun tersenyum manis. "Aduh, malu aku jadinya," balas Purwanto sembari menutup wajah dengan telapak tangannya. "Maaf loh, Mas. Aku cuma cerita pelan kok. Tapi ya itu, kalau wanita memang serba tajam. Maksudku tajam pendengarannya, pandangannya dan kata-katanya pedas. Ya, seperti istri Mas Pur. Aku sampai gak enak hati mendengar perdebatan Mas itu," sambung Bejo tanpa menghiraukan Mirna yang cemberut. "Dan ini yang paling rahasia loh, Mas." "Apalagi, Jo? Kamu ini kok mirip Intel. Selalu bilang rahasia tapi bocor terus." "Ya sudah, terusin aja. Ora popo.
Mbak Mirna mek denger juga, kata Purwanto mengedipkan sebelah matanya kepada Mirna. Begini loh mas, akhir-akhir ini aku sering melihat seorang laki-laki datang ke rumah menemui istri Mas Pur. Aku tidak kenal siapa orang itu mas. Hah? Laki-laki? Iya mas, dia masih muda. Paling usianya sekitar 25 tahunan. Entah dia orang mana mas. Yang jelas, istri Mas Pur kelihatan senang sekali. Kamu ini enggak ngada-ngada kan Jo? Buat apa aku bohong mas? Sebenarnya sudah lama aku ingin mengatakan ini, namun baru sekarang bisa temu sama emas. Purwanto pun menarik nafas berat setelah mendengar kabar yang benar-benar menusuk perasaannya. Cukup Jo, aku sudah capek mendengarnya. Tapi terima kasih atas informasinya. Oh iya Jo, apa kamu bisa tolong aku? Tolong apa mas? Kepala aku mendadak puyeng nih. Nanti kalau temanku datang, kamu bisa kan gantikan aku untuk membantu temanku mencuci bus? Mau kan? Lumayan kok buat nambah-nambah jajan anak kamu. Tapi aku belum pernah loh mas. Apa nanti teman Mas Pur mau aku bantuin? Nanti kita tunggu saja sampai dia datang. Dan saat itu Mas Zulam pun datang dengan langkah tergesa menemui Purwanto. Gimana Pur? Udah ada bus yang masuk belum? Tanya Zulam sambil meminta air putih pada Mirna dan juga segelas kopi hitam. Belum mas, ini temanku, namanya Bejo. Kepalaku mendadak puyeng. Jadi nanti Masul biar dibantu Bejo dulu ya mas, balas Purwanto lalu dia mengenalkan Bejo pada Zulam. Memangnya kamu kenapa Pur? Tanya Zulam dengan nada cemas. Entahlah mas, kalau begitu aku pamit pulang dulu ya mas. Ya sudah, tapi jam segini angkot hampir gak ada loh Pur. Mas Pur bawa motor sendiri, motor baru. Bejo pun yang menjawab ucapan dari Zulam. Diam-diam hati Mirna bersorak mendengar perkataan Bejo dan Zulam melongo seakan tak percaya. Apa kamu benar punya motor baru Pur? Tanya Zulam seakan tak percaya. Iya mas, punya ayahku. Aku ini cuma minjem tok mas, balas Purwanto tetap merendah. Purwanto, semua orang juga tahu kalau ayah kamu itu gak suka pakai motor, apalagi motor baru. Airnya sekeras-kerasnya batu. Jika terus-menerus ditetesi air pasti akan bolong juga. Sekeras-kerasnya hati kamu, kalau orang tuamu selalu menebar kasih, ya akhirnya hatimu mencair juga. Makanya Pur, buanglah sikap egomu. Ayahmu itu kan orang yang berkecukupan. Karena aku bukan 1-2 kali mendengar dari mulut tetangga kamu kalau kamu itu memang anak orang yang diboleh bilang kaya. Tapi karena ego kamu yang selalu menolak pemberian orang tua, malah jadinya kamu pencuci bus di terminal. Sudahlah mas, yang kaya dan kecukupan kan orang tuaku. Sedangkan aku, apa yang bisa aku banggakan? Balas Purwanto lalu pamit pada Zulam dan Bejo. Pur, Apa kamu tidak pamit sama calonmu? Zulam pun sedikit berseloroh, membuat Purwanto dan Mirna jadi sama-sama mengangguk. Loh kok cuma angguk-anggukan? Apa itu juga termasuk bahasa isyarat? Isyarat cinta? Zulam tetap menggoda keduanya. Masul, cinta apa toh? Lah Mas Pur aja masih ada yang punya toh. Masa aku harus merebut suami orang? Saud Mirna tetap dengan senyum walau pura-pura cemberut. Kalau itu sih akan terjawab nanti pada waktunya. Dan kini perhatian mereka pun berpindah saat melihat sebuah bus memasuki terminal. Wah, sepertinya itu bus wisata ya Mas Yul? Tanya Bejo karena dia melihat bus itu bagus dengan bodi yang indah. Oh bukan, itu bus penumpang biasa. Tapi, kenapa Jo? Tanya Zulam melihat Bejo yang agak heran melihat bus itu. Banyak anak-anak memakai seragam sekolah. Apa? Tanya Zulam terkejut mendengar pernyataan Bejo sebab Zulam melihat bus itu kosong tanpa seorang penumpang pun. Purwanto kembali ke rumah dengan perasaan galau. Apa yang ia dengar dari Bejo tentang istrinya sulit untuk ia percayai.
Sebab dia tahu betul sifat istrinya. Aisyah bukanlah tipe perempuan yang mudah tergoda dengan bujuk rayu laki-laki. Tapi di sisi lain, dia kenal betul dengan Bejo. Dia orang yang baik dan juga jujur. Dia juga sudah lama mengenalnya sejak dia tinggal di rumah itu. Haruskah Purwanto melihatnya dengan mata kepalanya sendiri? Lalu apa jadinya kelak jika cerita dari Bejo ternyata benar? Akan sanggupkah Purwanto menerima kenyataan itu? Hari-hari belakangan ini, Purwanto menjadi malas untuk berangkat ke terminal. Dia lebih banyak menghabiskan waktunya di perkebunan. Dan hal itu tentu saja membuat kedua orang tuanya senang melihat anak mereka kembali ke rumah, walaupun bersifat terpaksa. Sudah, Le. Jangan kamu pikirkan tentang istrimu itu. Biarkan saja dia menempuh jalannya sendiri. Suatu saat, dia juga akan menyadari kalau perbuatannya itu salah. Karena pada dasarnya manusia itu punya hati dan juga punya perasaan. Mungkin saat ini dia terlena, terbuai oleh bujuk rayu setan. Tapi nanti dia akan menyesalinya, sebab tidak ada sesuatu yang gratis di dunia ini. Kelak makhluk kecil itu pasti akan meminta sesuatu kepadanya. Itulah yang aku takutkan, Bopo. Aku takut kalau tuyul itu nantinya meminta akan macam-macam. Dia itu kan hantu, siluman atau iblis yang tak bisa diusir begitu saja. Belum lagi Dimas. Dia sepertinya sudah terlalu senang mendapati teman yang bisa memberinya mainan apa saja. Walaupun sekarang usianya sudah 9 tahun, tapi dia masih seperti anak berusia 6 tahun, selalu saja meminta mainan. Jawab Purwanto dengan nada sedih. Kita kembalikan semua ini kepada kehendak Allah saja. Sebab dialah satu-satunya zat yang maha tahu. Jika memang istrimu masih bisa berubah, maka dalam waktu yang tak lama, dia pasti akan berubah kembali seperti semula. Tapi jika memang takdir menghendaki yang lain, kamu harus bisa melupakan dia. Kita harus percaya pada jodoh, nasib dan maut. Nggih, Bopo. Aku akan selalu berdoa demi keselamatan istri terutama anakku. Ya sudah, sekarang aku mau lihat tanaman sayur mayur. Apa kamu mau ikut? Atau tetap di rumah menemani Simbo? Aku di sini saja, Bopo. Rasanya aku malas banget untuk bergerak. Pikiranku kacau. Kamu yang sabar, yang kuat, dan tabah ya, Le. Aku percaya kalau kamu akan sanggup menghadapi semua ujian ini. Sebab aku tahu betul kalau kamu bukanlah orang yang gampang putus asa, gampang menyerah begitu saja. Coba kamu selidiki dulu, benarkah istrimu sering kedatangan laki-laki lain? Siapa dan dari mana lelaki itu? Enggak. Iya, Bopo. Benar apa yang dikatakan oleh ayahnya, bahwa dia tidak boleh menyerah atas kejadian yang menimpa keluarganya. Namun dia juga harus berpikir secara jernih dan tidak gegabah dalam mengambil satu keputusan. Mungkin bisa saja Purwanto meminta tolong pada orang pintar untuk mengambil makhluk kecil yang disebut tuyul itu. Tapi apakah istrinya bisa menerima? Seandainya dia tahu kalau suaminya yang telah menangkap dan membuang makhluk itu. Bisa-bisa nanti istrinya semakin jauh dan juga membenci dirinya. Tepatnya sehabis maghrib, seperti biasa Purwanto berangkat ke terminal. Namun kali ini bukan untuk bekerja, dia hanya ingin duduk berlama-lama di warung sambil memandangi wajah Mirna. Tapi saat di tengah jalan, mendadak pikirannya tuh ia berubah. Dia teringat dengan kata-kata Bejo yang mengatakan soal lelaki yang sering berkunjung ke rumahnya, dan dia pun lalu menemui istrinya. Maka Purwanto saat itu langsung membelokkan arah motornya menuju ke rumahnya. Dia juga ingin melihat, barangkali benar cerita dari Bejo itu. Belum sampainya dia ke rumahnya, Purwanto secara kebetulan bertemu dengan Bejo. Mas Pur, mau ke rumah atau ke terminal, Mas? Tanya Bejo dengan menyapa. Tadinya aku mau ke terminal, Jo. Mau ngopi di warung Mirna. Tapi entah kenapa, pikiranku mendadak ke rumah untuk melihat anakku. Oh iya, kamu mau kemana, Jo? Aku mau jalan-jalan, Mas. Jenuh di rumah. Anak-anak kan sedang pergi bersama ibunya. Ya sudah,
nanti kamu saja yang ke terminal ya. Daripada kamu keluyuran gak jelas, mending bekerja toh. Jadi Mas Pur gak ke terminal? Males Jo. Ya sudah, nanti aku saja yang menemani Mas Zulham. Ya wes, daripada kamu kerja di bangunan yang kadang ada, kadang gak ada, mending kamu kerja di terminal saja ya Jo. Lah terus, Mas Pur mau kerja apa kalau tidak ke terminal? Sepertinya aku mau bantu-bantu ayahku mengurusi perkebunannya. Kasihan dia sudah tua Jo. Walah, jadi Mas Pur juga punya perkebunan juga toh? Iya sedikit. Mas Pur ini ternyata orangnya selalu merendah. Tapi Mas sebenarnya mencuci bus itu menyenangkan. Cuma ya itu Mas, banyak horornya. Bejo. Wong terminal itu kan bekas kuburan. Jadi ya pantaslah kalau angker. Yang penting kan kita tetap berpikir positif saja untuk bekerja. Iya Mas, aku akan tetap bekerja. Oh iya Mas, siapa tahu lelaki yang aku ceritakan itu ada di rumah. Soalnya waktu aku lihat malam itu, malam Jumat. Lah kok aneh ya? Biasanya orang itu berkunjung ke rumah seorang wanita, kebanyakan malam minggu. Tapi ini kok malam Jumat Jo? Mungkin supaya orang gak curiga kali Mas. Ya sudah Jo, sana kamu berangkat. Salam saja buat Mas Zul. Aku gak bisa datang. Iya Mas. Terus salam ya buat Mbak Mirna. Terserah kamu aja Jo. Selesai mereka bercakap-cakap, akhirnya Purwanto pun memutuskan untuk menyelidiki keadaan istrinya. Setibanya Purwanto di dekat rumah yang kini sedang direnovasi itu, dia pun mematikan mesin motornya agar tidak diketahui oleh istrinya. Kemudian dia pun menyulut sebatang rokok sambil nongkrong di tepi jalan. Benar saja seorang lelaki sekitar 25 tahunan turun dari sepeda motor tepat di depan rumahnya. Lelaki itu seperti sudah biasa masuk ke rumah orang tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Sikapnya pun seperti terburu-buru. Purwanto saat itu masih terus mengawasi keadaan rumah tersebut. Tak berselang lama, lelaki tadi keluar. Di belakangnya ada Aisyah. Dia mengikutinya sambil membawa segelas kopi yang ia letakkan di atas meja kecil. Setelah mengamati kurang lebih setengah jam, akhirnya Purwanto pun memutuskan untuk menemui mereka. Saat itu betapa terkejutnya Aisyah melihat kedatangan Purwanto, yaitu suaminya, yang tiba-tiba, namun hanya saat selanjutnya sikap istrinya itu biasa saja, seakan-akan dia tak melihat kehadiran suaminya. Jadi beginikah kelakuan kamu selama ini? Pantas kamu menyuruh aku agar tidak kembali ke rumah ini. Benar-benar keterlaluan kamu Aisyah. Sangat sudah terjerumus ke dalam kubangan dosa yang menjijikan. Siapa dia? Tanya Purwanto sambil menunjuk laki-laki di sebelah Aisyah. Kamu mau tahu Mas? Dia Handoko, calon suami aku. Jawab Aisyah lantang dan segera mengamit lengan lelaki di sebelahnya. Anaknya Handoko malah membiarkan bahkan balas meremas genggaman tangan Aisyah, seakan sengaja memamerkan kemesraan mereka berdua. Calon suami? Kamu pikir mudah untuk menikah dengan dia? Ingat, kamu itu istriku. Aku bisa saja membawa kalian ke kantor polisi sekarang juga. Tapi aku masih punya hati. Bagaimana keluarga sekampung ini yang menghakimi kalian? Purwanto pun sudah hampir lepas kendali dalam ucapannya. Mas, jangan laporkan kami Mas. Tolong, aku janji akan menikahi Aisyah sebagai tanggung jawabku atas perbuatanku, ucap Handoko. Dia begitu cemas akan kata-kata Purwanto tadi. Tanggung jawab? Gila, berarti kalian telah bertindak terlalu jauh. Aku tak menyangka kalau kamu akan begini Aisyah, kata Purwanto memandang istrinya yang juga menatapnya dengan rasa tak bersalah. Cukup Mas, kalau kamu mau melaporkan ke polisi atau warga, ya sudah lapor saja. Aku juga tidak peduli Mas. Aisyah malah membalas dia tahu kelemahan hati suaminya. Dicerai atau tidak, kami akan tetap menikah, walaupun nikah siri. Yang penting aku bisa hidup bersama Handoko. Aku bosan hidup sama kamu Mas.
Dan sejujurnya, aku tak pernah mencintai kamu. Aku mau menikah denganmu karena aku tahu kalau kamu anak orang yang cukup kaya. Aku berharap hidup bahagia bisa menikmati segala yang tak pernah aku rasakan. Ya, aku bermimpi untuk bahagia dalam gelimbang harta dan kemewahan, Mas. Tapi kenyataannya, kamu kekeh dengan prinsipmu, yang ingin hidup mandiri dan tak mau merepotkan orang tua. Aku bosan, Mas. Dan sekarang, aku merasa bisa hidup tanpa kamu, tanpa nafkah dari kamu. Cukup pedas kata-kata yang terlontar dari mulut Aisyah. Purwanto pun saat itu hanya menarik nafas dengan berat. Mana Dimas? Dia akan aku bawa. Aku tak mau anakku semakin jauh terjerumus dalam dosa yang kamu lakukan. Kalau kamu hancur, hancurlah sendiri. Jangan bawa anakku yang belum mengerti apa-apa. Tidak, Dimas anak aku. Dia lahir dari rahimku. Lagi pula mau kamu kasih makan apa? Dia sekarang sudah jauh lebih senang ketimbang masih ada kamu di sini. Apa yang ia inginkan, ia bisa miliki. Sedangkan kamu, aku pun bisa memberikan segalanya. Karena Dimas akan tinggal bersama kakeknya. Dia akan memberikan apa yang Dimas mau. Akhirnya kamu menyerah juga ya, Mas. Kamu kembali ke rumah orang tuamu karena kamu merasa terbuang olehku, kan? Aku sama sekali merasa terbuang. Justru aku menghindar dari perbuatanmu. Kamu telah bersekutu dengan setan, dan tak ada satupun ampun bagi orang yang menyekutukan Allah. Ingat, laknat Allah akan menimpamu jika kamu tak segera sadar dan menjauhi makhluk setan itu. Mas, masalah itu soal nanti. Yang penting aku tidak lagi hidup sengsara seperti saat bersama kamu. Dan Handoko sebentar lagi menjadi suami aku, meskipun aku tak kamu cerai, kata Aisyah mengajak Purwanto. Sementara Handoko hanya tertunduk, dia tak tahu harus berkata apa. Mendengar perdebatan antara Purwanto dan Aisyah, Casper makhluk kecil berkulit hitam legam dan berkepala gundul menghentikan langkahnya. Sebenarnya dia sudah siap menjalani misi, yakni mencari uang. Mata makhluk itu menatap tajam pada Purwanto. Tatapannya penuh dengan kebencian, matanya memarah seakan marah demi mendengar kalau majikannya itu tengah dimarahi. Tuyul itu pun langsung menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya yang kecil namun runcing. Tapi Purwanto sedikit pun tidak merasa takut. Dia malah mendekati makhluk itu. Ini semua gara-gara kamu, makhluk hitam. Kau telah membuat keluargaku hancur. Kau telah memperdayai anak dan istriku dengan barang neraka yang kau bawa. Ingat, bila terjadi sesuatu pada anak istriku, kau akan kubuang ke tengah laut. Sampai kiamat datang pun, kau tak bisa keluar dari siksaan yang akan kau terima. Purwanto mengancam tuyul itu terlihat seperti bingung. Tapi yang lebih bingung lagi, tentu saja Handoko, dia merasa aneh melihat sikap Purwanto yang bicara sendiri, namun seakan tengah berbicara pada seorang. Sebenarnya Handoko ini sudah sering merasakan keanehan setiap kali berkunjung ke rumah Aisyah. Dia sering kali merasa ada seorang yang tengah memperhatikannya. Namun setiap kali dia mengatakan itu kepada Aisyah, perempuan itu hanya berkata, "Mungkin hanya perasaan kamu saja, Han." Dan selanjutnya Aisyah ini hanya merayu Handoko sampai berbuat hal yang seharusnya tidak mereka lakukan. Aisyah memberikan segalanya untuk Handoko, pemuda yang cukup tampan dan penuh gaya kekinian. Tidak seperti Purwanto yang serba seadanya, tak pernah neko-neko, yang penting baginya bisa membuat keluarga kecilnya merasa bahagia. Namun Purwanto salah menduga. Kebahagiaan yang diperlihatkan Aisyah rupanya hanya sebuah drama yang memamerkan istri setia dan nerimo dengan segala apa yang ada. Tak ada lagi yang harus Purwanto katakan. Maka tanpa pamit pada kedua insan yang sedang kasmaran itu, ia pun lalu menuju motornya yang terparkir di seberang rumahnya. Purwanto membuang kejangkilan hatinya dengan memainkan gas motornya hingga meraung-raung. Aisyah yang dari tadi mengawasi kepergian suaminya tampak terkejut, karena Purwanto kini membawa motor baru dan tidak lagi berjalan kaki. "Awas kamu ya," sungutnya dengan geram. Lebih kurang jam 2 dini hari, Casper pun sudah kembali. Dia segera masuk ke kamar Aisyah yang sudah terlelap di buai mimpi indah setelah berlomba berpacu menuju puncak keindahan bersama kekasihnya, yaitu Handoko. Casper pun menggoyang-goyang tubuh Aisyah
Setelah beberapa kali, Aisyah pun terbangun. Aisyah lalu mengucek-ngucek matanya. Kemudian dia melihat pada makhluk botak di hadapannya. "Kamu sudah kembali, Casper. Berapa banyak uang yang kamu dapat malam ini?" Casper pun mengeluarkan segulung uang kertas dan dilemparkannya ke depan Aisyah. Dia pun langsung menghitungnya. "Loh, kok cuma segini? Biasanya kamu bisa bawa uang 2 kali lipat dari ini, Casper. Kamu ini bagaimana sih? Baru jam segini kok sudah kembali? Ingat, ibu butuh uang banyak untuk biaya perbaikan rumah dan beli motor baru. Kamu kok jadi malas sih? Ayo, mumpung masih malam kami cari uang lagi." Celoteh Aisyah membuat Casper terdiam. "Tapi ibu, aku lapar," jawab Casper. "Biasanya kamu cari sendiri di tambak itu. Sudah, sekarang kamu pergi carikan dulu. Makan sepuasmu dan kemudian cari uang yang banyak ya. Paham?" "Ibu, selama ini aku telah memberikan uang banyak, selalu menuruti perkataan ibu. Tapi pernahkah aku meminta sesuatu pada ibu? Apa yang kamu pinta, ibu pasti memberikannya. Yang penting, kamu bisa memberikan uang sebanyak-banyaknya." "Aku tidak minta apa-apa, ibu. Aku haus dan ingin minum susu." Casper, kalau cuma susu ibu tentu punya. Kan Dimas juga minum susu. Sebentar ya, ibu buatkan dulu." "Tidak, bukan susu kaleng seperti itu. Yang aku mau, aku minta air susu dari susu ibu," kata Casper, matanya menatap tajam pada Aisyah. Baru kali ini, Aisyah merasa ngeri melihat mata makhluk kecil itu yang memancarkan cahaya merah seperti darah. "Apa? Susu dari aku? Tidak, ibu tidak mungkin memberikan kamu susu dari ibu, karena ibu sedang tidak menyusui. Kalau begitu, biarkan aku mengunyahnya saja. Ini adalah imbalan yang harus ibu berikan sebagai upah kerjaku mencari uang." Tidak Casper. Lakukan perintahku, atau aku pergi dari rumah ini." Tapi... Dan selanjutnya Aisyah pun tak dapat berbuat banyak. Makhluk kecil itu menyerang dengan ganasnya, membuat Aisyah tersudut dan menyerah pasrah. Casper dengan begitu lahap menerkam dan menghisap sepuasnya, sekali dia pun mengadakan wajahnya. Dan di sudut bibirnya nampak darah segar, darah Aisyah. Setelah puas, Casper pun keluar dari kamar Aisyah. Kemudian dengan bergoyang-goyang bokong, dia pun kembali menyatroni dari satu rumah ke rumah lain. Dan singkatnya, pada malam itu Purwanto pun datang ke terminal. Saat itu sempat menjadi olok-olok teman-temannya, terutama Zulham yang merasa ditinggalkannya. "Wah, bos kita baru nongol nih, Mir. Sambutlah cintamu itu dengan senyum yang paling manis," seluruh Zulham yang ia lemparkan pada Mirna. Seperti biasa, Mirna pun memandangi wajah Purwanto yang memang agak berbeda dari biasanya. Mirna melihat wajah Purwanto lebih segar, lebih fresh, tidak seperti malam-malam sebelumnya yang selalu kucel. "Mas Pur kemana saja toh? Akhir-akhir ini tak lagi datang ke sini?" tanya Mirna. Ada getaran lain terdengar di telinga Purwanto. Sebelum Purwanto menjawab, Bejo sudah lebih dulu memotong ucapannya. "Anu loh mbak, sekarang benar kata Mas Zul, Mas Pur itu sudah jadi bos sayur mayur. Jadi ya dia sibuk dan gak sempat menengok Mbak Mirna." "Lah kok menengok aku sih? Memangnya aku ini sakit apa?" Jawaban Mirna membuat Bejo meralat ucapannya. "Maksudku, menyimpan saja rindu di dadanya. Padahal apa, Jo?" Hampir meledak. Dan mereka pun akhirnya tertawa mendengar gurauan Bejo. Mas Pur, mau aku buatkan kopi, Mas?" Mirna menawarkan. "Iya mbak, tapi jangan pakai gula ya." Mas Pur suka kopi pahit. Enggak juga, sebab kalau pakai gula pasti kemanisan, karena manisnya pasti double. Double gimana, Mas? Kopi itu kan sudah plus gula. Kalau dicampur senyum kamu ya manis. Ya sudah jelas jadi terlalu manis dong. Mas Pur, bercandanya garing ah. Jadinya kopi apa toh? Tanya Mirna kemudian. Biasa saja mbak.
Dan Mirna pun membuatkan kopi mix yang sudah plus gula. Kemudian mereka berempat tenggelam dalam pikiran masing-masing. Zulam sibuk memikirkan biaya untuk kehidupan sehari-hari, memikirkan kelanjutan sekolah anaknya yang butuh biaya yang juga tidak sedikit. Sementara Bejo, dia juga pusing dengan pekerjaannya sebagai kuli bangunan yang kadang ada juga kadang kosong. Apalagi sekarang istrinya sedang hamil besar dan pasti butuh biaya yang besar untuk kelahiran anak keduanya. Sedangkan Mirna, diam-diam memang sudah sejak lama suka sama Purwanto. Setelah mengetahui kalau lelaki itu adalah orang yang paling jujur, apalagi setelah mendengar kalau dia mendapatkan tuyul, tapi malah ia tolak, dan lebih suka hidup berpisah dari keluarganya ketimbang bersama hantu jelek itu. Namun Purwanto masih gamang. Sebenarnya dia masih mencintai istrinya, masih berharap keutuhan rumah tangganya. Karena dia tidak rela kalau anaknya terjerumus dalam tipu daya iblis dalam bentuk Casper. Meskipun di dalam hatinya ia juga mengakui kalau dia mulai jatuh cinta terhadap Mirna. Setelah mereka terdiam beberapa saat, Purwanto pun kembali berkata, "Begini loh Mas Zul, akhir-akhir belakangan ini pikiranku sedang kacau. Jadi aku kurang fokus dalam bekerja. Dan ibuku meminta agar aku membantu ayah di perkebunan. Sebab ayah sudah sering sakit-sakitan. Jadi aku akhirnya merasa sebagai seorang anak, aku harus berbakti kepada kedua orang tua. Makanya aku jarang kesini. Sehari-hari aku harus merawat tanaman-tanaman yang telah mulai bisa dipanen. Memang ada orang yang mengerjakan semua itu, tapi ayah meminta aku untuk mempelajari cara-cara yang baik, dari mulai menebar benih sampai panen. Dan ayah juga memberikan dorongan semangat agar aku bisa melihat pasar. Jadi setelah aku pikir, aku harus terjun menekuni pertanian, bukan menggantikan ayahku, tapi aku juga bekerja padanya. Sebab aku belum bisa menerima yang namanya warisan orang tua selagi aku masih punya tenaga. Tepatnya, aku ini ngawula sama ayahku Mas Zul," kata Purwanto menjelaskan tentang kesibukannya belakangan ini. "Ya itu memang bagus Pur. Sebagai anak, kamu harus berbakti, harus bisa melihat keadaan ayahmu. Sejujurnya Pur, aku bangga sama kamu. Kamu anak orang yang terpandang, anak seorang petani yang sukses, tapi masih mau bekerja keras mencuci bus di terminal ini. Bahkan kamu harus terbiasa dengan pemandangan aneh yang sering kamu lihat di sini. Aku salut sama kamu, Pur. Kamu memiliki kejujuran yang jarang dimiliki orang-orang. Sehingga hampir semua orang di terminal ini yang kenal sama kamu, mereka mengenal kamu dengan kepolosan sikapmu, yang membuat semua orang merasa kehilangan kamu ketika kamu jarang terlihat di sini. Untuk itulah, Mas, aku mau mengatakan sesuatu. Terutama kamu, Jo. Kalau kamu mau bekerja di sini bersama Mas Zul, bekerjalah dengan jujur. Karena bukan tidak mungkin, terkadang kita menemukan barang penumpang yang tertinggal di dalam bus. Nah, kita harus memberitahu kepada siapapun. Karena itu bukan mustahil kalau barang itu adalah sesuatu yang penting bagi pemiliknya. Dan bagaimana kalau kamu berhenti saja jadi tukang bangunan? Sebab kalau aku lihat, kamu kebanyakan menganggurnya ketimbang kerjanya, Jo. Lagi pula, penghasilan mencuci bus kan lebih besar dibanding kerja bangunan. Memang bisa saja kamu tetap bekerja siang di proyek dan malamnya di terminal. Tapi untuk kesehatan, itu kurang baik. Kalau aku sih memang sudah mikirin hal itu, Mas. Cuman kan, Mas Pur belum mengizinkan agar aku terus bekerja. Jadinya aku masih mengharap sama Mas Pur. Karena Mas Pur itu sudah seperti saudara katanya. Jawab Bejo sambil menikmati rokok kreteknya. Ya kalau itu memang sudah menjadi keputusan kamu, aku sih senang mendengarnya, Pur. Berarti kamu sudah bisa mengenal siapa keluargamu dan bisa menghargai pendapat orang tuamu. Kalau soal Bejo, kalau dia sudah merasa yakin ingin tetap bekerja sama aku, ya monggo. Asal jangan malas-malasan. Nanti pas banyak kerjaan dia nggak datang. Wah, ya parah itu. Bisa-bisa aku kena marah sama para sopir," balas Zulham. Mirna pun seperti menemukan sesuatu pada dirinya. Dia memandang Purwanto dengan rasa kagum, namun perasaannya itu ia simpan di dalam hati.
dia mulai berangan-angan seandainya dia bisa mendapatkan lelaki seperti itu. Tentu kehidupannya akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Sebab sesungguhnya dia sudah bosan setiap hari dari sore sampai pagi harus berada di warung melayani para pelanggan. Bahkan terkadang siang hari pun dia masih harus membantu ibunya, karena tak ada lagi yang membantu orang tuanya yang harus mengurusi warungnya sudah beberapa tahun lalu. Ibunya Mirna ini berdagang di sini semenjak terminal ini dibuka. Tapi itu hanya angan-angan saja. Sebab bagaimanapun, dia tak boleh berharap kalau Purwanto harus berpisah dengan istrinya. Karena dia tahu kalau hati seorang wanita pasti terluka dan tak bisa menerima bila diceraikan begitu saja. Mirna tak ingin kejadian rumah tangganya terjadi pula pada istri Purwanto. Kecuali istri Purwanto sendiri yang meminta untuk bercerai, maka Mirna akan masuk dalam kehidupan Purwanto sebagai pengganti Aisyah. Mirna pun hanya tersenyum sendiri membayangkan hal itu. Lah, Mbak Mirna senyum-senyum sendiri. Ada apa toh Mbak? Pertanyaan Bejo membuyarkan lamunannya. Kamu Jo? Siapa lagi yang senyum sendiri sih? Oh, kirain apa ayo? Kirain mikirin Mas Pur Mbak. Bejo, masa aku mikirin suami orang? Enggak lah, pamali itu. Dan saat itu, tiba-tiba sebuah bus baru saja terlihat memasuki terminal. Di dalamnya masih tersisa 3 orang penumpang. Terminal habis. Turun. Teriak sang kernet sambil melambaikan tangannya pada penumpangnya agar mereka bersiap untuk segera turun. Namun lagi-lagi, keanehan terjadi lagi ketika penumpang itu tetap tak bergeming dan tetap duduk di kursi sambil memandangi sang kernet tadi. Kernet bus merasa heran dengan sikap mereka, maka dia pun naik kembali ke dalam bus. Namun apa yang terjadi? Ternyata mereka tetap berdiam, karena sesungguhnya mereka kini terlihat seluruh tubuhnya menggunakan kain putih. Kernet melihat mereka dengan rasa tak percaya, sebab yang duduk di kursi itu bukanlah manusia, melainkan pocongan. Kernet bus pun saat itu merasa lututnya gemetaran. Dia berusaha turun dari bus dengan merayap dan berpegangan pada besi pintu itu. Pocong! Teriaknya membuat orang yang berada di dekatnya terbengong-bengong, termasuk Zulham, Purwanto, Bejo dan juga Mirna. Dengan langkah gontai, kernet bus itu pun mendekati warung sambil tangannya terus menunjuk ke arah busnya. Pocong Mas, pocong di dalam bisku. Kernet pun berkata tak karuan. Di mana Bang? Aku gak lihat apa-apa kok. Tanya Bejo dengan heran, sebab dia melihat bus itu memang kosong. Tak seorang penumpang pun yang tertinggal. Ini beneran Mas. Tadi mereka duduk di dalam bus. Aku ngeri Mas. Tenanglah Bang. Tak ada apapun di dalam bus itu. Mirna, tolong kasih air putih dulu, biar dia agak tenang, kata Zulham. Kemudian Mirna pun memberinya segelas air putih yang langsung diminum oleh kernet tadi. Aneh, baru kali ini aku melihat hantu pocongan itu. Padahal waktu masuk terminal Cirebon, bangku itu masih kosong. Kernet bus menceritakan perjalanannya. Jangan-jangan mereka naik waktu bus baru masuk di daerah Tegal. Sebab seingat aku, ada penumpang yang naik. Lanjutnya, Zulham dan Purwanto pun hanya tersenyum mendengar cerita kernet tadi. Sebab bagi mereka, hal-hal seperti itu sudah biasa mereka lihat. Singkat cerita, Aisyah kini tengah mengandung hasil hubungannya dengan Handoko. Maka mau tak mau tetangga dekat menegur mereka dan harus menikah siri. Mulai saat itulah Handoko tinggal di rumah Aisyah yang sebenarnya rumah Purwanto. Sementara itu kelakuan Casper si culun itu semakin brutal. Dia bukan saja meminta ASI dari Aisyah, namun harus tidur satu ranjang dengannya. Sebab pada dasarnya Tulu itu makhluk yang berusia ratusan tahun, dan tentu saja dia bisa merubah wujudnya menjadi manusia dewasa. Untuk itu, Aisyah pun harus bisa berbagi waktu untuk melayani kebutuhan Casper dan Handoko. Maka tak heran bila semakin hari kesehatannya semakin menurun. Aisyah sering sakit-sakitan membuat Handoko berpikir keras. Apa penyebab Aisyah begitu lemah? Handoko yang mula-mula hanya bersifat main-main dengan Aisyah,
Kini pun semakin perhatian, berkali-kali dia membawa istrinya untuk cek kesehatannya. Handoko benar-benar merasa kasihan melihat keadaan istrinya. Dia juga sering merasa bingung kenapa harus berbagi waktu untuk tidur bersama dalam satu kamar. Lantas siapa yang tidur bersama istrinya bila dia harus tidur di ruangan lain? Handoko memang sempat curiga kalau ada sesuatu yang disembunyikan oleh istrinya. Tapi apa? Dia juga merasakan aneh kalau biasanya ia melihat Dimas selalu ceria bermain, seakan ada temannya. Tapi dalam beberapa hari ini, anak itu jarang terlihat main, bahkan seringkali menangis. Dan ketika ditanya kenapa menangis, Dimas hanya menjawab sambil menunjuk ke suatu arah. "Casper jahat, dia merusak mainanku." "Casper? Siapa tuh Casper? Om gak lihat siapa-siapa?" Tanya Handoko merasa aneh mendengar jawaban Dimas. "Casper itu teman aku. Dia tadinya sangat baik sama aku. Tapi sekarang dia jahat. Dia juga manja dan selalu ingin tidur dengan ibuku." Jawab Dimas membuat Handoko seperti menemukan jawaban atas pertanyaan dan teka-teki ini. Casper sebenarnya ada bersama Dimas. Dia memandang pada Handoko dengan penuh kebencian, namun tentu saja Handoko tidak dapat melihatnya. "Aku mau ikut ayah saja. Ibu sudah tak sayang lagi sama aku," kata Dimas mengeluarkan kekesalannya. "Siapa bilang ibu kamu gak sayang? Dia sayang betul sama kamu. Bukankah ibu selalu membelikan mainan-mainan bagus dan harganya mahal?" "Bukan ibu, Om. Tapi Casper yang mencari uang dan memberikannya pada ibu." "Oh begitu. Dari tadi kamu menyebut Casper. Kalau Om boleh tahu, di mana Casper sekarang?" "Om gak bakalan lihat." "Loh, kenapa?" "Karena dia adalah hantu kecil, Om, berkepala gundul dan juga berkulit hitam jelek." Mendengar itu Handoko pun terkejut. Bukan hanya Handoko, tapi Casper pun tampak marah. Dia menghampiri Dimas dan mendorongnya dengan keras, membuat Dimas terjatuh. Handoko sekarang baru yakin kalau sesungguhnya makhluk yang disebut Dimas ada bersama mereka. "Dimas, kamu kenapa?" tanya Handoko pura-pura tidak tahu. "Casper mendorongku. Lihat, lututku berdarah." Dimas pun meracau menahan sakit di lututnya, dan dia pun saat itu hanya bisa menangis. Sudah, yuk Om kasih obat luka." Handoko pun membimbing Dimas. Maksudnya biar menjauh dari makhluk tak kasat mata yang bernama Casper. Dengan penuh kasih sayang, Handoko pun mengobati memar di lutut Dimas. Dalam hatinya dia berharap agar Dimas mau bercerita banyak tentang Casper. Sementara itu Purwanto pun terlihat gelisah. Beberapa kali dia harus menghitung ulang kalkulasi modal dasar untuk pembelian bibit tanaman berikut pupuknya. Pikirannya tengah menerawang tertuju pada anaknya. Dia begitu merindukan Canda dan tawa putra satu-satunya. Dalam hatinya ada penyesalan. Kenapa dia tidak bisa memberikan yang terbaik untuk anaknya? Andai saja Purwanto tidak egois dan mau menerima pemberian orang tuanya, tentu saja rumah tangganya tidak berantakan seperti sekarang ini. Tapi benarkah? Bukankah istrinya pernah mengatakan menyesal punya suami seperti dirinya? Bukankah istrinya bilang kalau sebenarnya tak pernah mencintainya dan berharap mendapatkan warisan ayahnya? Purwanto baru sadar dari kepalsuan cinta Aisyah dan semua lebih baik terjadi sekarang daripada nantinya. Apapun resikonya, dia harus menyelamatkan anaknya. Sebab demi anaknya lah Purwanto ini rela mengalah dan mau menerima tawaran dari ayahnya. Sore itu juga, dia mendatangi rumahnya yang kini ditinggali bersama Handoko sebagai suami Aisyah yang hanya nikah siri. Purwanto saat itu menghentikan dan memarkir sepeda motornya di luar pagar. Dengan mengucap salam, dia pun melangkah mendekati Dimas yang tengah berdua dengan Handoko. Purwanto merasa iri melihat keakraban mereka berdua. Dia sama sekali tak menyangka kalau Handoko ternyata bisa menyayangi anaknya. "Ayah!" teriak Dimas berlari menyambut ayahnya Purwanto. Saat itu Purwanto pun memeluk dan menciumi buah hatinya. Sudah begitu lama dia tak merasakan kehangatan dekapan Dimas. Handoko pun hanya melihatnya penuh haru pada kedua ayah beranak itu. "Dimas, sudah dong. Biarkan ayahmu duduk dan kamu ambil minum ya," kata Handoko dan Dimas pun menurut.
Ayah, ini air untuk minum ayah. Aku kangen loh sama ayah. Aku mau ikut ayah saja. Aku gak mau lagi tinggal sama ibu, kata Dimas beruntun. Iya sayang, ayah memang mau menjemput kamu. Nanti kamu bisa main di kebun yang banyak buahnya. Kamu suka kan main di kebun? Tentu ayah, aku suka sekali di kebun. Nanti aku akan memanjat pohon yang paling tinggi. Iya. Bagaimana sekolah kamu? Apa kamu belajar setiap hari? Dimas pun menggelengkan kepalanya. Kenapa Dimas? Ibu melarang aku untuk sekolah. Apalagi sekarang Casper jahat sama aku. Casper? Kenapa dia jadi jahat sama kamu? Dia juga melarang aku untuk dekat sama ibu. Malah sekarang dia tidur berdua dengan ibu, ayah. Purwanto tercengang mendengar penuturan anaknya. Lalu dia bertanya pada Handoko yang sedari tadi hanya mendengarkan saja. Keterlaluan. Sekarang di mana dia? Nada Purwanto agak meninggi. Dia benar-benar kesal pada hantu itu. Sepertinya dia sedang tidur dengan ibu, ayah. Dia sekarang manja. Bukan hanya tidur, tapi dia juga suka nenen sama ibu, ayah. Dimas pun semakin nampak bersemangat. Sebaiknya sekarang kamu lihat Casper. Apa dia bersama ibu atau ada di dalam rumahnya? Baik ayah. Dimas pun kemudian masuk. Dia membuka pintu kamar ibunya dengan perlahan. Dimas mengintip di mana ibunya tengah tertidur. Maka ia pun kembali menemui ayahnya yang masih duduk mengobrol dengan Handoko. Ibu tidur sendirian ya. Mungkin Casper juga tidur, tapi di dalam rumahnya, ucap Dimas membuat Handoko terlihat terkejut. Jadi, makhluk itu juga punya rumah? Tanya Handoko ingin tahu lebih jauh. Sebaiknya Mas datang ke rumahku saja. Nanti kita bisa bicara banyak. Kalau di sini, aku khawatir tuyul itu akan mendengarkan kita, Mas. Ujar Purwanto, membuat Handoko kelihatan senang. Karena ternyata Purwanto tidak mempunyai rasa kesal atau marah kepadanya. Iya, Mas. Nanti aku ke rumahnya Mas Pur. Aku ingin mengetahui lebih banyak tentang makhluk yang disebut Casper itu. Baiklah, sekarang aku pulang dulu. Biar Dimas sementara bersama kamu dulu, sampai situasi memungkinkan. Katanya ayah mau membawa aku ke rumah Eyang, seru Dimas. Nanti ayah mau ngobrol-ngobrol dulu sama Om Handoko. Nanti kalau Om Handoko minta tolong sama kamu harus bantu dia ya, balas Purwanto sambil membelai rambut anaknya itu. Siap ya. Terima kasih ya Om Handoko, balas Purwanto dan pamit untuk pulang. Sepulangnya Purwanto, Dimas kembali mengajak Handoko untuk bermain. Namun Handoko menanggapinya dengan mengajaknya untuk belajar. Daripada main terus, lebih baik kamu belajar. Biar nanti ayah kamu senang melihat kamu rajin. Apalagi kalau kamu bisa dapat ranking. Wah, pasti ayah kamu pasti bangga. Iya Om, aku mau belajar. Tapi kalau nanti Casper gangguin aku, gimana dong? Lagi-lagi Casper, Om belum tahu. Apalagi Om gak bisa lihat dia. Ya sudah, kalau Casper gangguin aku, Om telepon ayah ya, biar ayah membuangnya sekalian, ucap Dimas dengan kesal. Membuangnya? Kata Handoko di dalam hatinya. Shh, jangan berisik, nanti dia dengar, bisik Handoko kepada Dimas. Dimas mengerti maksudnya dan dia pun masuk ke dalam untuk mengambil bukunya. Namun betapa terkejutnya anak itu melihat buku-bukunya berserakan dan banyak yang robek. Dasar tuyul jelek, makinya dalam hati. Dengan kesal dia pun keluar. Lalu dia menemui Handoko. Loh kok jadi cemberut gitu sih? Katanya mau belajar, sambut Handoko. Dia juga bingung melihat anak sambungnya yang tiba-tiba menjadi cemberut. Kak, aku gak mau belajar. Kenapa? Tadi Dimas sudah janji mau belajar, biar jadi anak yang pintar. Kok sekarang malah cemberut gitu? Bagaimana aku mau belajar Om? Buku aku dirusak sama Casper. Buku aku banyak yang sobek. Benar-benar tuh tuyul. Awas saja kalau aku dapatkan.
Om kapan mau ketemu ayah? Memangnya kenapa? Aku mau ikut. Ayah kamu bilang, kamu di sini dulu sampai urusan ayah sama om selesai. Urusan apa sih om? Urusan keluarga kita. Nanti kamu akan tahu sendiri ya. Oh iya, bagaimana kalau om ke rumah ayah kamu nanti sore saja? Tapi om jangan lama-lama perginya. Aku takut Kasper nakalin aku lagi. Iya, om janji akan cepat pulang. Dan om akan tidur sama kamu. Beneran ya om? Mau tidur sama aku? Ya beneran dong. Masa om bohong? Ya sudah, bilangnya sama ayah supaya cepat jemput aku ya om. Tentu, karena ayah kamu juga ingin cepat bersama kamu lagi. Dan sore itu juga Handoko pun menemui Purwanto yang kebetulan baru pulang dari kebun. Pakaian Purwanto terlihat kotor, belepotan, serta lumpur. Kamu Han? Maaf ya, aku baru habis dari kebun. Maklumlah namanya petani. Pakaian pun penuh lumpur. Aku mandi dulu ya sebentar. Kamu mau minum apa? Kopi atau teh manis? Jangan repot-repot lah mas. Aku toh bukan tamu. Enggak kok. Ya sudah aku ke dalam dulu. Nanti saja. Iya mas, monggo. Sementara menunggu Purwanto, Handoko memandangi persawahan yang menghijau karena baru saja musim tanam padi. Rumah keluarga Purwanto memang terletak di perkampungan. Sebuah rumah yang kelihatan kuno dengan sedikit perubahan, mengganti kayu-kayu yang telah lapuk dimakan usia namun terlihat sangat asri. Apalagi letaknya yang membuat pemandangan mata menjadi sejuk. Karena di seberang jalan setapak itulah sawah milik ayah Purwanto. Dan di sebelah kanan rumah itu terlihat perkebunan sayur mayur yang siap untuk dipanen. Handoko berpikir kenapa Aisyah memilih pisah dari Purwanto, padahal dia adalah anak orang yang berkecukupan. Handoko pun juga masih ingat ketika Aisyah menghina Purwanto habis-habisan. Sedangkan Handoko, dia merasa kalau dirinya hanya seorang maklar atau calo. Artinya dia hanya menjual jasa dari orang yang membutuhkannya. Hanya itu saja kemampuan dari dirinya. Entah mengapa tiba-tiba dia jatuh hati kepada Aisyah. Kalau soal cantik, masih banyak wanita yang lebih cantik dan lebih muda dari Aisyah. Apalagi dia masih muda dan berwajah bisa dibilang tampan. Kalau Handoko mengincar Aisyah karena harta, Aisyah belum bisa dikatakan kaya karena rumah yang ia renovasi pun belum selesai sepenuhnya. Jawaban Handoko pun akhirnya jatuh pada kata cinta. Mungkin benar kalau cinta dibilang buta. Padahal Handoko tahu kalau Aisyah itu masih berstatus punya suami. Tapi dia tidak peduli toh Aisyah meladeninya bahkan sampai terlalu jauh hingga perempuan itu hamil. Ada tamu toh. Purwanto, masa ayo tamu dibiarkan bengong sendirian? Perempuan parubaya ibunya Purwanto pun bertanya. Maaf loh, mas ini siapa ya? Saya Handoko, temannya Mas Pur. Handoko terpaksa berbohong. Dia tidak mau kena damrat perempuan itu dan sudah pasti sangat malu besar. Sebab dia pasti dibilang petriktor atau perebut istri orang. Oh begitu, ya sudah, nanti ibu panggilan Purwanto dulu. Simbo ibunya Purwanto pun masuk kembali. Namun sebelum sempat memanggil anaknya, Purwanto sudah lebih dulu keluar dari dapur dengan membawa 2 gelas kopi hitam. Pur, ada teman kok malah kamu tinggal mandi. Gimana sih kamu? Kasihan, dia menunggu kamu dari tadi. Simbo ngedumel. Iya mbok, tadi aku tinggal mandi. Kan baju aku kotor habis dari sawah. Ya sudah, cepat kamu temani dia. Pinter juga Handoko kalau dia bilang teman aku. Coba kalau bilang suaminya Aisyah. Wah, pasti unyeng-unyeng tuh rambut gondrongnya. Maaf lama nunggunya ya Han, kata Purwanto sambil meletakkan kopi di atas meja kecil. Ayo, diminum dulu. Iya mas, balas Handoko kemudian menyeruput kopi yang masih mengepulkan asap. Jadi bagaimana rencana kita nanti? Tanya Handoko kemudian. Kalau rencana sih, aku begini. Kamu harus membujuk Dimas untuk mengambil liontin tempat tinggal makhluk itu. Karena dia tahu di mana Aisyah menyimpan liontin itu. Setelah itu, kamu buang saja sejauh mungkin.
Kalau perlu ke laut, agar tak ada lagi yang terpedaya dengan siluman kecil itu. Ini harus kamu lakukan kalau kamu memang menyayangi dia. Memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya setelah dia tahu kalau leontin itu sudah dibuang. Purwanto menerangkan rencananya secara rinci. Jadi, makhluk itu tinggal di leontin. Berarti dia bisa merubah dirinya sekecil mungkin. Iya, yang namanya siluman, dia bisa merubah dirinya menjadi apa saja dan dapat masuk pada lubang sebesar jarum sekalipun. Tapi bagaimana dengan Aisyah? Aku khawatir dia semakin sakit memikirkan makhluk yang dapat memberinya harta. Namun jika dibiarkan, dia semakin menderita, Mas Pur. Mas Pur pasti kaget bila melihat tubuh Aisyah yang semakin kurus, karena makhluk itu selalu memaksanya untuk minum ASI, sementara Aisyah tidak sedang menyusui bayi. Itulah yang menjadi masalah. Kita ingin menyelamatkan dia agar tidak terlalu jauh terjerumus dalam jurang kesesatan. Tapi di sisi lain, kita takut kalau Aisyah akan semakin stres setelah kehilangan makhluk itu. Apalagi sekarang Aisyah sedang mengandung. Aku khawatir kesehatannya akan mengganggu perkembangan bayi yang ada di kandungannya. Mereka berdua terdiam untuk beberapa saat. Angin senja bertiup semilir membuat Purwanto seperti mengantuk. Handoko yang melihatnya menjadi maklum mengingat Purwanto kelelahan setelah seharian bekerja di sawah. Ya sudah, aku permisi pulang dulu ya, Mas. Aku khawatir Casper mengganggu Dimas lagi. Keterlaluan makhluk itu. Dia ingin menguasai Aisyah sepenuhnya. Baiklah, lakukan yang terbaik buat Aisyah. Selamatkan dia dan bayi dalam kandungannya. Karena bayi itu adalah darah dagingmu. Hanya kamu dan Dimas yang bisa menyelamatkan dia. Satu pertanyaan lagi, Mas. Setelah aku membuang Leontin, apakah siluman itu masih bisa kembali ke rumah Aisyah? Bisa. Tapi dia merasa tak nyaman bila tidak tinggal di tempatnya sendiri. Mungkin untuk 1 atau 2 kali dia masih muncul. Setelah itu, dia pasti akan menghilang untuk mencari Leontin itu. Bagaimana tandanya makhluk itu ada di dalam Leontin? Nah ini, kamu lihat, apakah Leontin itu mengeluarkan cahaya atau tidak? Kalau bercahaya, itu tandanya dia ada di dalamnya. Nah itu kesempatan kamu untuk mengambilnya lalu kamu buang. Tapi kamu harus ingat, jangan sekali-kali menggosok benda itu. Karena apabila kamu gosok, maka makhluk itu akan terbangun dan keluar dari tempatnya. Baik, Mas, kalau seperti itu. Sepertinya Mas Pur sudah hafal sama makhluk itu. Jelas hafal lah. Dia bisa berada di rumah itu gara-gara dia menaruh Leontin di saku celanaku. Leontin itu sama seperti sinyal baginya. Nah saat itu aku sama sekali tidak tahu soal itu. Hanya saja secara kebetulan Dimas menemukannya. Handoko manggut-manggut mendengar cerita dari Purwanto. Dalam hatinya dia memuji ketabahan dan kesabaran lelaki yang mantan suami Aisyah itu, yang kini telah menjadi istrinya. Setibanya di rumah, dia melihat Aisyah tengah duduk di kursi depan teras. Wajah wanita itu nampak kuyu, kepalanya bersandar seakan lunglai. Dia sama sekali tak bereaksi melihat Handoko pulang. Hanya matanya yang sekedar melirik. Dari mana kamu, Mas? Suaranya pun dengan lemah. Dari rumah teman. Dia mau menjual motornya. Jadi aku akan mencari pembelinya nanti. Oh, hanya itulah kata yang keluar dari mulutnya. Sepertinya dia memang enggan untuk berbicara. Handoko merasa prihatin dengan kondisi istrinya itu. Kemudian memapahnya untuk kembali masuk ke dalam kamarnya. Kamu istirahat saja ya. Tak baik berada di luar saat maghrib begini. Ucap Handoko, matanya tajam mencari-cari di mana benda tempat tinggal makhluk kecil yang berupa Leontin itu. Dan mata Handoko, dia melihat sesuatu yang bercahaya redup yang keluar dari celah lemari baju-baju wanita. Oh, di sini rupanya kau makhluk jelek. Rutuknya dalam hati. Setelah itu Handoko pun keluar mencari Dimas yang baru saja selesai mandi. Handoko mendekatinya kemudian mengajaknya untuk melakukan sesuatu. Tadi Om dari kamar ibu. Om lihat ada cahaya di dalam lemari pakaian. Kamu tahu tidak itu cahaya apa? Oh, itu Leontin tempat Casper. Kalau bersinar itu berarti dia ada di dalamnya, Om.
Jawab Dimas sepertinya kini dia pun merasa takut. Maka saat berkata pun dia seperti berbisik. Ayah kamu bilang, kamu harus mengambil benda itu. Nanti om yang buang. Tapi harus si Casper itu ada di dalamnya, supaya dia tidak bisa balik lagi ke rumah ini. Siap om. Kapan aku harus mengambilnya? Sebaiknya nanti, setelah azan subuh saja. Om yakin dia sudah tidur setelah nanti malam mencari uang. Tapi ingat, jangan bilang ibu ya, kalau makhluk itu sudah kita buang. Iya om, aku janji. Hampir semalaman Handoko tidak tidur. Dia ingin waktu cepat berlalu berganti segera pagi. Dan seperti yang sudah direncanakan, Dimas dengan matanya yang masih mengantuk bangun setelah tubuhnya diguncang-guncang oleh Handoko. Mumpung Casper belum pulang, kamu masukkan serbuk ini ke dalam air minum ibu kamu, biar ibu tertidur sampai Casper masuk ke liontin itu. Baru kemudian kamu ambil. Iya om. Dengan gerakan perlahan, Dimas pun masuk ke kamar ibunya yang tengah terlelap. Dimas mengawasi pintu takut kalau tiba-tiba Casper masuk ke dalam kamarnya. Setelah merasa aman, Dimas pun memasukkan serbuk pemberian Handoko. Setelah memasukkan serbuk ke dalam gelas berisi teh manis ibunya, dia pun segera pergi keluar. Dimas sengaja tidak menutup kamarnya dengan rapat, agar dia bisa melihat sang tuyul kembali ke kamar ibunya. Suara azan subuh pun terdengar berkumandang. Seperti biasa, Aisyah berteriak-teriak sambil menutup telinganya yang terasa sakit. Begitulah yang dirasakan wanita itu setiap kali mendengar suara azan. Dengan berjinjit, Dimas pun membuka pintu kamar dan berjalan mendekati kamar ibunya. Perlahan, Dimas membuka pintu dan ia melihat ibunya sudah terlelap kembali. Dengan langkah perlahan, Dimas pun mendekati lemari pakaian milik ibunya. Kemudian dia mengambil liontin yang tengah mengeluarkan cahaya kebiruan. Dimas pun cepat kembali lalu tiduran di sofa. Sementara liontin itu ia taruh di bawah kolong meja. Handoko yang melihat Dimas sudah kembali, dia pun segera mendekati anak itu. Gimana? Dapat? Dimas pun hanya mengangguk lalu memberikan liontin berbentuk genta. Kapan om akan membuang benda itu? Sekarang. Habis itu om antar kamu ke rumah ayah. Sekarang saja om. Gimana? Jangan. Nanti kalau ibu bangun, dia kehilangan. Oh, jadi sekarang om pergi dulu ya. Kalau ibumu nanya, bilang saja om dijemput temannya, gitu ya. Siap om. Setelah itu Handoko pun dengan bergegas melarikan motornya. Ada yang aneh pada Handoko sebelum pergi. Dia seperti membayangkan sesuatu, bibirnya tersenyum yang lebih tepat dibilang sehingga senyuman yang menyimpan misteri. Ada apa sebenarnya dengan Handoko? Dia melarikan sepeda motor milik Aisyah bukan untuk pergi ke rumah Purwanto. Handoko pun melaju untuk secepatnya tiba di rumahnya. Sementara itu, Purwanto yang tengah menunggu kedatangan Handoko. Dia merasa agak jenuh sebab matahari semakin meninggi padahal dia harus pergi ke perkebunan untuk melihat-lihat pekerja menyemprotkan cairan hamanya. Tak sabar, maka Purwanto pun segera pergi ke rumah istrinya untuk segera melihat anaknya itu. Dimas tengah duduk sendirian di teras. Dia pun sempat membayangkan Casper yang sebentar lagi akan dibuang oleh Handoko. Sebentar lagi, ibunya juga akan terbebas dari siksaan yang menderanya. Dimas! Terdengar suara Aisyah berseru dengan lemah. Dimas saat itu pun langsung menemui ibunya yang berjalan tertati-tati. Ada apa bu? Om kemana? Nggak tahu bu. Dari pagi aku nggak lihat om. Kamu tahu di mana liontin itu? Nggak tahu aku bu. Apa Om Handoko yang mengambil liontin itu? Tapi buat apa? Aisyah membayangkan bagaimana nanti jika tak ada Casper lagi. Bagaimana dia bisa mendapatkan uang dengan mudah. Seperti tuyul yang dengan mudah mendapatkan uang dalam jumlah banyak hanya dalam waktu semalaman. Casper! Teriak Aisyah dengan sekuat tenaga. Namun makhluk itu sudah tak lagi bisa mendengar ceritanya. Setelah berulang kali dia berteriak memanggil makhluk itu, namun juga tak ada jawaban. Maka tangis Aisyah pun pecah seketika. Dimas merasa kasihan melihat ibunya, kemudian anak itu memeluknya dan menghapus air matanya. Aisyah terisak, dia baru menyadari kalau anaknya lebih menyayangi dirinya dibandingkan si Casper.
Dimas, maafkan ibu ya nak. Bagaimana kita bisa makan dan tidur nyaman jika kita tak memiliki uang lagi? Ibu jangan berkata begitu. Ayah pasti datang pada kita, Bu. Tidak, Dimas. Ibu sudah tidak ingin bersama ayah kamu lagi. Ayah kamu tidak bisa memberikan hidup yang lebih baik. Siapa bilang aku tidak bisa memberikan hidup yang lebih baik? Aisyah terkejut demi melihat Purwanto yang sudah berdiri di hadapannya. Ayah, kenapa ayah baru datang? Ayah kangen sama kamu. Dan Purwanto tidak melanjutkan ucapannya. Dipandanginya wajah mantan istrinya yang tengah terisak. Aisyah, kamu kenapa menangis? Apa Handoko telah menyakiti kamu? Di mana dia sekarang? Berani sekali dia melukai kamu. Dia pergi sejak pagi, Mas. Dimas juga tidak tahu. Dan sepertinya dia membawa liontin itu untuk dibuang entah di mana. Sekarang aku bingung, Mas. Tanpa benda itu, Casper tak akan kembali ke sini. Dan siapa yang akan memberiku uang kalau makhluk itu tak ada? Aisyah, mungkin Handoko ingin hidup normal. Dia tak mau menjadi suami, namun tak dapat berbuat apa-apa. Dia merasa tersaingi oleh Casper. Bahkan seringkali dia tidur sendirian, sementara kamu tengah dihancurkan secara perlahan olehnya. Sebaiknya aku telepon dia. Barangkali dia di rumahnya. Biar aku saja ya yang nelpon. Dimas pun meminta ponsel ayahnya. Berkali-kali Dimas menekan nomor Handoko, namun handphonenya sepertinya tidak aktif. Tidak aktif ya? Ada apa dengan dia? Apa handphonenya sedang dicas? Atau mendadak pikiran Purwanto pun tertuju pada Leontin tempat tinggal tuyul itu. Jangan-jangan. Kenapa, Mas? Aisyah merasa cemas. Apa mungkin dia membawa Leontin itu untuk dirinya sendiri? Atau ini hanya firasatku saja? Aisyah memandang ke atas langit. Bayangan untuk hidup mewah pun harus ia kubur. Bagaimana dengan nasibku? Dia pun bergumam. Handoko, aku sudah menduga sejak awal. Kalau kamu hanya menginginkan uangku saja, aku menyesal. Aisyah, biar bagaimanapun, aku tetap sayang dan mencintai kamu setulus hatiku. Dan aku rela kamu bohongi dengan cinta palsumu. Tapi setelah kejadian ini, aku minta kamu kembali ke jalan yang diridhoi Tuhan. Dan jika kamu mau membuka hati kamu dengan tulus, kembalilah padaku demi anak kita. Sampai beberapa hari, Handoko pun tak memberikan kabar, bahkan nomor handphonenya tak lagi bisa dihubungi. Aisyah mendesak Purwanto agar mau mengantarnya ke rumah Handoko. Ternyata dugaan Purwanto pun benar, karena di rumah Handoko terdapat bendera kertas berwarna kuning, yaitu bendera duka. Ayah Handoko yang juga mertua Aisyah pun bercerita kalau Handoko semalam seperti kerasukan. Tapi anehnya seluruh tubuh Handoko penuh dengan luka, seperti sayatan dan hujaman benda tajam. Semua sudah berakhir. Sepertinya Handoko membawa liontin itu untuk dirinya sendiri. Tapi hantu cilik itu tidak suka padanya dan tidak suka untuk diatur. Dia marah dan menyerang Handoko hingga terluka dan meninggal. Purwanto memandangi Aisyah yang hanya terdiam tanpa ekspresi, tanpa tangis dan juga air mata. Keserakahan untuk menguasai harta tanpa mau berusaha telah mengakhiri perjalanan hidup seorang Handoko. Aisyah pun telah menginsapi kesalahannya selama ini. Cintanya yang hanya rekayasa terhadap Purwanto, demi untuk membawanya hidup mewah, kini berubah menjadi cinta berdasarkan kasih. Karena sesungguhnya Aisyah telah begitu lama belajar dari sifat Purwanto, seorang lelaki sejati yang berani berjuang untuk mandiri dan tak pernah merasa terpuruk oleh keadaan. Aisyah telah menyadari atas pengkhianatannya dengan melabuhkan cintanya pada Handoko, yang ternyata hanya berpura-pura mencintainya. Aisyah pun juga berjanji untuk menjalani hidup lebih baik lagi. Dia berjanji di hadapan kedua orang tua Purwanto, dan dengan kedua tangan terbuka mereka menerima Aisyah kembali sebagai menantu mereka. Dan setelah Aisyah melahirkan anak dari hubungannya dengan Handoko, Purwanto pun kembali melamarnya untuk rujuk. Kini rumah orang tua Purwanto tak lagi sepi. Bukan hanya suara hewan ternak dan serangga malam yang terdengar.
yaitu ada suara tangis bayi dan canda tawa dari Dimas bersama kedua ayahnya. Sampai di sini kisah kejujuran Purwanto dan pengkhianatan Aisyah. Semoga kita dapat ambil hikmahnya dan buanglah sisi negatif dari cerita ini. Tak ada manusia yang sempurna. Keleguan seorang terkadang dimanfaatkan oleh orang lain, dan kejujuran akan selalu keluar sebagai pemenang. Meskipun pada awalnya pahit, namun berujung pada kebahagiaan. Karena bahagia itu datangnya dari kelapangan jiwa. Kesenangan bisa kita cari, tapi ketenangan hanya bisa kita gali dengan hati yang bersih. Cerita pun tamat. Dan mungkin bagi kalian semua bisa mengambil hikmah dari cerita yang telah dibawakan ini. Mungkin kalian juga bisa mengambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Mungkin itu saja yang dapat Kang Restu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.